Sobat Migran semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin. Bagi teman-teman yang memiliki job ya, menjaga anjing, ataupun teman-teman yang memiliki hobi hiking dan tiba-tiba digigit anjing, apa sih yang harus kita lakukan? Itu. Yang pertama, bagi teman-teman yang digigit anjing milik majikannya, yaitu teman-teman harus tetap memberitahu kepada majikan bahwa habis digigit anjing, dan sebisa mungkin luka itu dibersihkan dulu dengan air yang bersih. Lalu mintalah untuk diantar atau pergi ke klinik atau ke rumah sakit untuk dibersihkan dengan antibiotik ataupun disuntik ya. Dan kalau untuk pergi ke rumah sakit itu biasanya kalau di rumah sakit Rutonji Wancai itu biayanya itu 120 Hong Kong dollar, dan nanti oleh dokter itu luka tersebut itu akan dibersihkan dan nanti juga akan diberikan suntik rabies kayak gitu. Kemudian untuk suntik rabies ini biasanya itu dilakukan selama 3 kali, tetapi secara bertahap kayak gitu ya. Dan saya berharap teman-teman itu jangan pernah takut, jangan pernah mengabaikan gigitan anjing tersebut ya. Ingat gitu ya, walaupun anjing tersebut sudah disuntik rabies, tetapi kita juga harus bisa menjaga diri kita, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita gitu. Walaupun gigitan itu mungkin tidak terlalu sakit atau tidak terlalu serius kayak gitu ya, tapi teman-teman harus tetap pergi ke dokter gitu ya. Karena terkadang ada juga teman-teman itu yang digigit anjing sampai bengkak, badan panas, menggigil kayak gitu, tetapi teman-teman itu memilih diam gitu. Dan ada kalanya juga majikan itu juga tidak peduli kayak gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin juga mencari bantuan ya, entah itu cerita kepada teman kalau memang majikannya itu kurang baik kayak gitu atau kurang peduli kayak gitu. Dan jangan takut untuk pergi periksa ke dokter ataupun ke rumah sakit, karena teman-teman ini juga memiliki asuransi. Jadi uang yang digunakan untuk pergi ke dokter itu nanti akan diganti oleh majikan seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang biasa pergi hiking ya dan digigit, tiba-tiba digigit kayak gitu ya oleh anjing liar ataupun oleh anjing di pedesaan kayak gitu, apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu ya. Pertama, sebisa mungkin teman-teman itu berteriak ya, minta tolong gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin meminta pertolongan supaya anjing tersebut itu juga melepaskan gigitannya. Paling tidak juga kan supaya pergilah kayak gitu, anjing itu akan takut gitu. Kemudian setelah agak tenang, carilah tempat yang agak jauh dari dimana teman-teman itu mengalami gigitan anjing tersebut. Nah, ambil air ya yang bersih dan bersihkan luka gigitan tersebut. Kemudian kalau sampai sakit atau memang mengeluarkan darah, sebisa mungkin keluarkan darah tersebut dan cuci dengan air yang bersih. Nah, setelah dirasa hati itu udah tenang, sebisa mungkin teman-teman itu langsung menghubungi ke public hospital ya. Nanti setelah telepon itu biasanya nanti akan dijemput kayak gitu. Atau bisa juga teman-teman itu langsung datang ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit nanti dokter itu akan bertanya kepada kita, kamu udah pernah suntik rabies atau belum gitu, dan kamu digigit anjing di mana kayak gitu. Dan biasanya dari pihak dokter itu memberikan 2 option. Yang pertama yaitu kembali ke tempat di mana teman-teman itu digigit anjing dan menanyakan kepada pemiliknya, kalau memang ada pemiliknya kayak gitu ya, apakah anjing tersebut sudah disuntik rabies atau belum.
Nah, kemudian yang kedua itu melapor ke kantor polisi dengan kasus digigit anjing di mana seperti itu. Nah, tetapi jika teman-teman itu takut ya untuk kembali ke tempat di mana teman-teman tadi itu digigit anjing, itu teman-teman bisa memilih opsi yang kedua, yaitu pergi melapor ke kantor polisi terdekat di mana teman-teman itu digigit anjing. Nah, biasanya dari pihak rumah sakit itu akan memberikan surat laporan atau surat kayak gitu ya. Nanti saya akan berikan contohnya suratnya. Itu catatan yang harus diberikan kepada polisi ya, di kantor polisi kayak gitu. Dan nanti juga pihak polisi itu juga akan bertanya kepada kita, kamu ini digigit anjing di daerah mana, di sebelah mana, itu semuanya itu harus diceritakan kayak gitu. Kemudian setelah itu nanti dari polisi ya itu akan memberikan surat kartu kecil kayak gitu, itu nomor kasus kita. Jadi biasanya 1 hari atau 2 hari kemudian lah ya kayak gitu, nanti dari mereka itu akan menghubungi kita dan untuk melakukan suntik rabies kayak gitu. Dan sama sih ya, untuk suntik rabies ini ada yang 2 kali 3 kali kayak gitu, tetapi secara bertahap kayak gitu. Dan selain kartu kasus tersebut ya, nomor kasus tersebut, itu juga kepolisian itu biasanya memberikan animal, nomor telepon Animals Management Hong Kong gitu ya, tentang binatang kayak gitu. Biasanya kan ada yang anjing lah apa kayak gitu, biasanya itu akan berguna untuk kita kayak gitu. Jadi di situ ada panduannya ya, bagaimana kalau digigit anjing, terus harus pergi melapor kemana dan bagaimananya itu akan kita tahu kayak gitu. Jadi buat teman-teman ya, jangan pernah takut ya apabila teman-teman itu mengalami hal seperti ini ya, sebisa mungkin segera memberitahu. Pesan saya kepada teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mengadukan atau melaporkan kepada majikan apabila teman-teman itu digigit anjing yang teman-teman jaga gitu. Dan ya pokoknya sebisa mungkin harus segera pergi ke klinik, jangan pernah mengabaikan sekecil apapun luka tersebut kayak gitu ya, karena kita tidak tahu gitu apa ya yang akan terjadi pada diri kita kayak gitu. Apalagi anjing ini kan juga rawan, khawatirnya masih terdapat virus dan bisa menyebabkan kita itu mungkin terjangkit virus rabies kayak gitu kan ya, amit-amit jangan sampai ya gitu, seperti itu. Dan kemudian untuk teman-teman yang biasa hiking juga, kalau memang tiba-tiba digigit anjing liar ataupun di pedesaan kayak gitu ada pemiliknya, ya sebisa mungkin untuk segera berteriak meminta tolong dan segera mencari pertolongan ataupun menghubungi public hospital, dan sebisa mungkin juga meminta untuk suntik rabies seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang kurang dimengerti, nanti bisa tanyakan di kolom komentar seperti itu. Nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih.